Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pena Islam. Pada kesempatan kali ini kita mengisahkan sejarah dan karomah Abu Tumin Blangbladeh. Namun sebelum kita memulainya, mari kita bantu channel Pena Islam ini dalam membagikan syiar Islam, kisah para wali Allah, dengan cara sobat menekan tombol subscribe, agar syiar Islam ini berkembang dan juga agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Semoga yang udah subscribe Pena Islam ini selamat dunia akhirat, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Pena Islam, Abu Tumin memiliki nama lengkap Abu Haji Muhammad Amin, juga dikenal dengan panggilan Abu Tumin Blangbladeh, adalah seorang pimpinan Dayah Al-Madinatu Diniyah Babusalam Blangbladeh di Birun. Dayah ini berdiri pada tahun 1890 oleh Tunku Haji Imam Hanafiyah yang merupakan kakek Abu Tumin. Abu Tumin adalah salah satu murid Abu Yamuda Wali dan Syekh Muhammad Hasan Al-Ashiya Al-Falaki atau yang lebih dikenal dengan Tengku Hasan Krungkale. Abu Tumin adalah seorang ahli fiqh mazhab Syafi'i dan ahli tarikat Al-Hadadiyah serta sangat menguasai kitab Syarah Al-Hikam karangan Syekh Athaillah As-Sakandari. Keluarga Abu Tumin dikenal sebagai keluarga yang paham akan agama Islam. Hal ini dibuktikan dari silsilah keluarganya di mana kakeknya yang bernama Abu Hanafiyah adalah seorang pendiri sekaligus guru agama di desa Gampong Blang Dalam dan ayahnya yang bernama Tengku Muhammad Mahmud atau lebih dikenal dengan Tengku Muda Lebe adalah salah seorang guru di Dayah yang dibangun oleh Abu Hanafiyah. Tengku Muhammad Mahmud sendiri semasa hidupnya pernah berguru kepada Tengku Hasan Krungkale yang merupakan salah satu ulama besar pada masa itu. Keluarga Abu Tumin dikenal sebagai keluarga yang paham akan agama Islam. Hal ini dibuktikan dari silsilah keluarganya di mana kakeknya yang bernama Abu Hanafiyah adalah seorang pendiri sekaligus guru agama di desa Gampong Blang Dalam dan ayahnya yang bernama Tengku Muhammad Mahmud atau lebih dikenal dengan Tengku Muda Lebe adalah salah seorang guru di Dayah yang dibangun oleh Abu Hanafiyah. Tengku Muhammad Mahmud sendiri semasa hidupnya pernah berguru kepada Tengku Hasan Krungkale yang merupakan salah satu ulama besar pada masa itu. Sobat Pena Islam, Alkisah pada suatu hari ada sekelompok polisi melakukan razia rutin di jalan raya. Naas Abu Tumin terjaring razia. Karena tidak memakai helm, motor Vespa Abu Tumin ditahan di pos razia tersebut, dan Abu Tumin disuruh pulang agar motornya nanti diambil ke kantor polisi dengan membayar dendanya. Abu Tumin pun tidak banyak bicara, langsung mengiyakan aja apa yang dikatakan oleh bapak polisi yang sedang bertugas itu. Abu Tumin langsung pulang dengan kaki dan motornya pun ditaruh di deretan motor-motor yang lain, yang mana motor yang lain pun sama karena melanggar peraturan lalu lintas. Sehabis itu waktu razia pun berakhir, bapak polisi menghidupin mobil truk untuk mengangkut motor-motor tersebut agar dibawa ke pos polisi. Motor demi motor satu persatu dinaikkan ke dalam truk, sampailah pada saat motor Vespa Abu Tumin juga dinaikkan ke dalam truk tersebut. Semua motor dinaikkan ke dalam truk, maka truk pun dihidupkan kembali untuk membawa motor-motor tersebut. Kadarullah mobil itu pun tidak bisa hidup. Maka bapak polisi tersebut mengecek mesin mobil tersebut, ternyata mesinnya bagus semua. Sobat Pena Islam, lama di start-starter akhirnya mobil pun hidup. Pas mau jalan kembali terjadi, mobil truk tersebut tidak mau jalan. Akhirnya bapak polisi tersebut menyerah dan mematikan mobilnya, pergi ke pinggir jalan untuk beli minum di warung dekat dengan truk tersebut. Sambil beli minum, polisi itu ngomong ke yang jualan minuman di situ kalau mobilnya tadi mati, pas dihidup kagak mau jalan padahal udah dicek mesinnya bagus semua. Sambil tersenyum dan bercanda si tukang warung bilang mungkin mobil bapak nggak mau jalan karena ada motor Vespa Tungku Abu Tumin di dalam.
Langsung bapak polisi itu bertanya emang motor Vespa siapa itu dan siapa Tunku Abu Tumin itu. Tukang warung dan warga yang mendengarnya langsung memberitahu bapak polisi tersebut yang bahwa Abu Tumin itu seorang kiai pengasuh pondok pesantren Madinatudiniyah Blangbladeh. Beliau sosok yang sangat soleh dan disengani oleh masyarakat di tempat. Salah satu warga sambil bergurau, berkata coba bapak turunkan motor Abu Tumin, siapa tahu truk bapak langsung jalan. Bapak polisi dan teman-temannya menuruni Vespa tersebut. Kadarullah truk itu langsung hidup dan jalan. Akhirnya Vespa tersebut dinaikkan kembali sambil berkata dalam hati bapak polisi tersebut, jika truknya jalan dengan motor Vespa di dalam, maka truk ini akan saya antarkan motor Vespa ini dulu ke pesantren Abu Tumin sambil bersilaturahmi. Sobat Pena Islam, pas sampai di pesantren Abu Tumin pun tersenyum dan tidak menyalahkan bapak polisi tersebut karena razia dan tilang menilang bagi yang melanggar lalu lintas sudah tugas bapak polisi dan Abu Tumin pun sangat berapresiasi kinerja bapak polisi tersebut untuk tidak tembang pilih dalam menilang jika sudah terbukti melanggar lalu lintas, dan Abu Tumin pun meminta maaf karena pada saat itu ia lupa membawa helm dikarenakan ada hal yang cukup penting. Dan Abu Tumin pun membayar dendanya walaupun bapak polisi menolak menerimanya. Kata bapak polisi biar kami yang menanggung Abu Tu, namun Abu tetap membayarnya. Semenjak saat itu Abu Tumin tidak pernah lupa memakai helm, dan beliau pun sampai saat ini sangat disenggani oleh instansi pemerintahan dan masyarakat di tempat dan Abu Tumin dilakap dengan sebutan ulama sepuh atau karismatik di Aceh karena beliau salah satu murid Abuya Muda Wali yang masih ada sampai sekarang. Walaupun Abu Tumin bukan itu yang Abu harapkan, yang Abu harapkan hanya keridaan Allah. Sobat Pena Islam, itulah kisah, sejarah dan karomah Abu Tumin Blangbladeh. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalam.